Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah pedih. Shadaqallahul azim. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ustazah Yuli memperkenalkan bintang tamu kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi yang cerah ini, pagi yang sangat indah ini, kita kehadiran tamu-tamu juga yang istimewa. Yang pertama saya perkenalkan ada Ibu Fatimah Ali. Selamat datang Ibu. Ya, Assalamualaikum Fatimah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Yang kedua ada Ibu Rahmawati Ali. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya. Ada Ibu Indah. Alhamdulillah. Kita asing lagi tamu kita. Ya. Alhamdulillah. Ada Ibu Hajah Teti. Subhanallah, Bu Teti. Ada Mbak Gea, alhamdulillah sudah hadir. Ya. Begitu juga dengan ada Ustazah Hajah Masani. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, terima kasih atas kedatangannya. Semoga podcast kita hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya podcast kita akan dilanjutkan oleh Bapak Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Wa dzkur abnana Ayyub. Rabbi anni masaniya syaitan binusubi wa adzab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di podcast yang kesekian kalinya. Dan kita selalu ada kedatangan tamu. Tadi udah dikenalin sama Ustazah Yuli. Tamu-tamu kita ini khusus ini dari jauh kayak Bu Fatimah dari Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok, Lembur Rahmat Tanjung Priok. Kalau Bu Indah dari Cinere. Jandul. Kalau Bu Teti dari Pasar Gintung, Pak Dia sama. Ciputat. Kalau Ustazah Masani dari Pondok Cabe. Alhamdulillah. Nah, kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawai 4 lembaga sekolah. SD alhamdulillah maju, MTS alhamdulillah maju, SMK alhamdulillah maju, MA juga alhamdulillah maju. Dan insya Allah mohon doanya nanti tahun depan kita buka SD bilingual yang 2 bahasa. Mudah-mudahan banyak peminatnya. Amin. Dan mudah-mudahan berkah karena kita ingin meningkatkan harkat derajat anak-anak kita yang mereka bisa menjangkau sekolah yang bilingual, tidak seperti yang lain-lain, dan juga mutunya juga akan kita bagus insya Allah bagus. Dan juga selain 4 lembaga itu kita juga ada boarding school, jadi anak-anak yang tinggal di dalam. Nah, tinggal dalam yatim piatu bersana itu tidak bayar ya. Dan juga ada tahfiz,
Ada juga produksi roti yang setiap hari berproduksi untuk ibu-ibu Jamaah yang jemaah pengajian. Ada juga ekonomi umat dan ada juga rumah singgah Wisma Agus. Nah, Wisma Agus ini dihuni oleh bapak-bapak, ibu-ibu 13 orang yang tidak bisa melihat ya, tapi mereka sholat 5 waktu tahajud di sini. Dan di sini juga tempat kita mengadakan pengajian setiap hari, pengajian Nurun ala Nur, offline dan online, hybrid. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Semua usaha kita dilancarkan dan doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang nanti yang akan bicara Mbak Ustazah, siapa yang pertama? Untuk yang pertama silakan Ibu Fatimah Ali Ya. untuk menyampaikan apa yang dirasakan selama mengaji. Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Najam, terima kasih Ustazah, terima kasih ibu-ibu yang lainnya. Sebelum saya mengikuti pengajian Zoom, saya memang biasa offline kan, dan saya memang dulu aktif di offline karena sebelum COVID kita punya guru Ustadz gitu, jadi per minggu sekali gitu ketemu. Tapi karena kadarullah ya, COVID, maka itu di online kan. Cuman karena memang online waktu itu belum begitu booming atau apa itu, saya mencari. Jadi saya hanya mendengar dari Ustadz Irfan Rizky Aas, UAS, pokoknya saya mencari begitu. Tapi setelah saya ketemu Ustadz Kiai saya ikuti. Kebetulan kadarullahnya saya dalam keadaan sakit, jadi tidak bisa melakukan aktivitas luar. Ya. Daripada saya sia-sia menghabiskan waktu nonton yang enggak. Terus saya berpikir, kenapa saya tidak Zoom aja gitu kan? Adik saya selalu bilang, ikut Zoom walaupun hanya mendengarkan, walaupun ketiduran, ikut tetap Zoom. Jadi sejak itulah saya bergerak. Saya simpan websitenya, 2 website, yang satu website buat yang habis ba'da zuhur, ba'da duha, terus yang Pak Ustadz Najam yang pagi. Saya simpan dan saya merasa ada yang beda dari pengajian ini. Masya Allah. Saya lebih mentadaburi Al-Quran, lebih memaknai hidup. Ternyata hidup itu bukan hanya kesenangan. Kesenangan itu bukan hanya uang atau apa, tapi nikmat sehat yang paling utama. Dan itu saya sudah rasakan setelah saya sakit. Saya dulunya aktif dari uang, tapi setelah COVID dan suami meninggal, saya di rumah aja. Dan memang banyak mungkin dosa saya sehingga saya diuji dengan ke penyakit ini, tapi saya ikhlas insyaallah. Saya ikhlas banget, saya terima ya Allah. Kalau ini hanya untuk menggugurkan dosa-dosa hamba ya Allah. Jadi setelah itu keranjingan maksudnya ketagihan gitu. Ketagihan, aduh jam 2 lama apa, jam 1 lama banget sih ya. Jadi pengen ya, kadang-kadang saya buka link Ustadznya belum ada apa. Jadi saya diem aja tunggu Ustadznya gitu. Biasa saya jadi ingin haus dengan ilmu gitu. Ya itu pemirsa yang suka bolos terus kalau ngaji Zoom itu, lihat nih coba. Masya Allah. Dia pengen lagi ada juga kan
yang bolos, sekali mengaji Iya, sekali enggak, ada juga sayang kan. Iya, insya Allah, alhamdulillah. Saya walaupun mendengar saja, biasa Bu Leni juga suka menyuruh saya membaca. Ya. Alhamdulillah bisa saya baca dengan baik. Dan itu jadi setiap harinya saya kegiatannya itu habis sinar. Misalkan sinar pulang jam 11, saya tunggu yang jam 1 sama jam 4. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu. Jadi itu sudah masuk Qurannya itu ya. Nah memang ya Quran ini akan menjadi obat juga. Amin. Jadi obat juga. Makanya di dalam surat 10 ayatnya 57, 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dan dari Tuhanmu menyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karena Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada mereka yang dari apa yang mereka kumpulkan. Sadaqallah. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, jadi Allah memanggil hai manusia. Berarti Allah memanggil hai manusia, berarti semua orang di dunia ini yang Islam, Allah panggil semua. Telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhanmu, Quran. Quran ini bukan saja pelajaran, tapi dia juga penyembuh penyakit-penyakit yang ada dalam dadamu. Penyakit fisik, atau penyakit hati, atau penyakit apa saja. Quran ini yang menghilangkan penyakit itu. Bukan saja itu, petunjuk hidup. Jadi acuan hidup kita ini, biar kita selamat hidup di dunia ini, nah ini acuannya Quran. Ada lagi, rahmat lagi bagi orang-orang yang beriman. Makanya sampai Allah katakan, mestinya kamu tuh senang loh ngaji. Pagi siang itu mesti senang. Kenapa? Quran ini lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Nah sekarang orang di dunia kan mengumpulkan harta. Misalnya mungkin harta, ngumpulin branded. Allah katakan ini lebih baik loh. Nah Allah tidak bilang, tidak hanya ngomong sekali. Di surat 17:82. 17:82. Silakan Ibu Rahma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanyalah akan menambah kerugian. Jadi Allah katakan tadi kata Al-Quran ini adalah obat, petunjuk, rahmat. Ingat ujungnya bagi orang beriman. Dia menjadi obat itu, rahmat, petunjuk itu bagi orang beriman. Ini juga sama nih. Kami turunkan Quran itu syifa, obat, dan juga rahmat. Ingat bagi orang yang beriman. Kalau dia nggak beriman nggak. Berarti orang nggak sholat, nggak ibadat, ya Quran nggak bisa jadi obat. Kan? Bagi orang zalim justru Quran itu adalah kerugian besar. Masih ada satu lagi nih, sampai 3 kali loh Allah ngomong itu. Kan berarti kan kita Allah ngomong sekali aja kita percaya. Ini enggak, dia Allah ngomong lagi. Yang ketiga kali surat 41 ayatnya 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fussilat 41 ayatnya 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasul orang Arab?
Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Jadi Allah kasih tahu, Quran pantas nggak sih dia diturunkan dalam bahasa selain bahasa Arab? Nabinya orang Arab. Berarti kalau nabinya orang Arab ya bahasa Arab. Kalau nabinya orang Indonesia bahasa Indonesia. Kayak Injil kan dari Allah juga, yang asli Injil tapi tidak bahasa Arab, dia bahasa Ibrani. Kayak Taurat dari Allah juga, apa dia bahasa Arab, apa dia bahasa Ibrani? Enggak, bahasa Kipti. Salah satu suku dari suku Yahudi. Nah, jadi kalau misalnya Quran tidak kita baca artinya, jadi Quran itu manfaatnya ada, pasti ada, kayak pahala, tenang, bahagia. Cuma tidak dapat pelajarannya. Yang Allah kehendak itu Quran pelajaran, Quran jadi obat, Quran itu menjadi rahmat. Nah, makanya bagus sekali ikut lagi malam. Nah, tambah dengan kalau misalnya lagi istighfar, banyakin istighfar. Allah. Ya Pak Kiai ya, dengar cerita dari Ibu Fatimah kita sangat terharu semua. Betul, sangat terharu. Gimana ya Pak Kiai? Apakah sakit itu kan dari Allah? Itu bentuk kasih sayang Allah Pak Kiai. Betul. Dan apakah dia juga penggugur dosa Pak Kiai? Sebetulnya kalau orang diuji sabar itu hadiahnya itu ada 3 dari Allah. Dan semua manusia pasti diuji. Surat 2 155 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit kekurangan, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira. Saya lanjutin ya Ustadz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi Allah kasih tahu, pasti kami uji kamu itu. Cuman bentuk ujiannya kan beda-beda nih. Bisa ujian sakit, bisa ujian anak, bisa ujian orang tua, bisa ujian ekonomi, kan macam-macam kan. Nah, hendaklah kami uji, pasti kami uji dengan bermacam-macam tadi itu. Kekurangan harta atau jiwa. Jiwa itu bisa sakit, bisa meninggal, atau kekurangan makanan. Tapi di ujung ayat itu, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, siapa orang yang sabar itu? Dia menyadari betul semua kejadian terhadap dirinya, kejadian di dunia ini, semuanya itu datang dari Allah, kembali kepada Allah. Bahasa Arabnya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang diuji sabar, tabah, dia sadar bahwa ini dari Allah, kembali kepada Allah. 3 hadiahnya. Ulaika, apa di 157-nya? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Berarti mereka dapat selawat dari Allah. Lu sekelas Nabi dong. Dapat selawat dari Allah kan? Bukan saja dapat selawat itu, mestinya kita tuh diampuni Allah dosa-dosanya kan. Kemudian lagi yang kedua, dapat rahmat, kasih sayang dari Allah. Ada lagi yang ketiga, dapat hidayah petunjuk, ya kayak tadi itu. Sehingga ngaji pagi, ngaji malam, sore kan. Ada orang yang kadang-kadang ngaji pagi malam aja. Maaf ya, bukan di sini, maksud saya di tempat lain. Ngaji pagi, ngaji malam aja. Kok masih pada ini nggak pagi, sore, subuh, luar biasa itu. Berkah banget itu. Berarti ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya untuk orang meninggal. Bukan.
musibah apa saja. Biasanya kan ucapan ini kalau kita naik haji, biasanya orang kan kalau ada misalnya ada kejatuhan apa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa aja. Cuman di Indonesia biasanya kalau innalillahi itu masih meninggal. Biasanya kita dapat telepon nih. Telepon itu ada orang sakit. Kita ngomong lah innalillahi, siapa yang meninggal? Pasti begitu. Padahal enggak. Kalau kita enggak usah baca bahasa Arabnya deh, bahasa Indonesianya. Semuanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kan sebetulnya kan sama aja. Kalau dengar innalillahi itu kayaknya serem begitu. Nah, hadiahnya 3 gitu. Baik, kalau ibu mau ke tidak. Iya, baik, terima kasih. Kita juga terima kasih. Ya. Mudah-mudahan saya istiqomah. Amin. Istiqomah sampai akhir. Amin. Cepat sembuh, cepat sehat. Dan Saya boleh ngomong. iya, boleh. Jadi alhamdulillah Kak Fatimah Ali ini udah menjalankan sinar yang ke-13. Alhamdulillah. 13 kali. Awalnya dokter bilang harus 30 antara 30 dan 35. Maaf. Tetapi ada berita dari dokter hanya 25 kali. Berarti ada pengurangan. Dan saya yang mengurusi kakak setiap hari mengetahui perjalanan tumornya, dia mengecil, Ustaz. Saya selalu bilang sama kakak, karena kan kakak sekarang itu tinggalnya sama saya. Semenjak sakit, kakak maunya tinggal sama saya. Jadi dalam perawatan saya, dan saya bilang, Kak, pokoknya dekat sama Al-Quran. Terus kalau nggak bisa baca, murotal aja, surat Al-Baqarah gitu. Dan bahwa tumor itu kan itu ya Ustadz ya, setahu saya bertasbih pada Allah. Dia akan mengecil ketika ayat-ayat Allah itu dibacakan gitu. Jadi saya yakin dengan itu. Jadi sambil juga kita penelitian dokter kan? Iya, Itu apa tumor, kanker, sel-selnya itu mengecil. Iya. Kalau sering kan. Iya. Jadi alhamdulillah, dan saya bilang pokoknya semangat Kak. Orang sehat juga nanti ujungnya mati, orang sakit sama gitu. Intinya seperti itu. Jadi ya kakak semangat lah. Ya, insya Allah benar dia. Ya. Ya. Tapi kita salut loh Bu Fatimah bahwa Iya, Ustaz. bisa ngaji pagi, ngaji malam. Dan Insya Allah. Sehat aja belum tentu ya. Yang dan sehat aja Rahma kan selalu minta sama Allah gini Ustadz, ya Allah, kakak saya dalam ujian sakit yang kau berikan, berikan ia ketenangan dengan di dalam sakitnya itu, izinkan ya Allah dia tidak terlalu merasakan sakit. Gimana sih Ustadz? Walaupun kita misalkan kan ada ya Nabi ya, kalau nggak salah ya, walaupun dalam kondisi sakit tapi hatinya tetap bahagia. Iya. Ya seperti Nabi Ayub kan, Iya. Nabi Ayub kan disuruh oleh istrinya berdoalah kepada Allah. Tapi Ada dia juga- belum mau. Kenapa? Lebih lama sehat daripada sakit. Iya betul Ustaz. Ada juga kalau nggak salah itu sahabat Nabi pernah Rahma baca. Jadi walaupun badannya panas, dia tetap tidak merasakan panas. Ya. Nah itu seperti itu ya. Jadi alhamdulillah walaupun dalam kondisi sakit, insya Allah diringankan Allah. Diberi kemudahan-kemudahan Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kan yang doa wa ayyuba isnada rabbahu Iya. anni masaniyatul wa antar hamil sudah hafal ya. Iya udah. Sama satu lagi itu yang apa surat 3841 itu 3841. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzkur abdana Ayyub idnada rabbahu anni masaniya syaiton binusubi wa azab. Sadaqallahul azim. Mbak Ustazah yang baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Shadaqallahul azim. Nah itu Nabi Ayub itu dua doanya. Satu dari wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniya dur bantar ramin. Ya Allah, aku ini sakit, sedangkan Kau Maha Pengasih Maha Penyayang. Jadi sopan sekali kan, doanya sopan. Kalau kita kan, ya Allah. Sembuhkan ya Satu. Allah itu. Yang kedua ini kan rupanya kan penyakit itu setan juga kan. Kalau kita lihat kan di ayat ini kan, waktu Ayub berdoa, dia berdoa minta kepada Allah, ya Allah, aku nih ditimpa penyakit, diganggu setan. Nah itu tuh ayat yang kedua tadi itu. Jadi dua ini sering-sering dibaca. Ya. Pendek kok itu, pendek. Wazkur abdana Ayub idnada rabbahu
anni masaniya syaiton binusubi wa azab. Saya sering bawa ayat sholat malah. Jadi pertama wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniya dzurru antar rahmin, dan juga yang kedua itu dia rekat kedua ternyata Bu Suhartati itu juga dia sering juga baca. Tapi yang baru ini belum dia. Kalau dibacanya dari Iznada Robahu Anni masanya Iya. syaiton, ya nggak perlu depannya itu boleh. Oh misalnya kita langsung baca anni masaniya syaiton binusubi wa azab. Kalau kita habis sholat bisa, cuman kalau kita dalam sholat sebaiknya satu ayat itu habis full. Kalau dalam sholat. Baik ya, kalau mau ke istirahat belakang. Saya terima kasih Ya. diberi kesempatan untuk berbicara tentang pribadi saya, Ya. hati saya, sakit saya. Bukan hanya untuk berbuat kesah, tapi ya berbagi bahwa ternyata nikmat sehat itu Luar biasa. luar biasa. Jadi jangan sampai sakit dulu baru mengingat sehat. Sehat aja harus mengingat bagaimana kita untuk menjaga kesehatan gitu. Jadi tidak ada yang berharga kalau kita sakit. Alhamdulillah ya, Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin belakang Iya. ya Ustaz. Ya, ini mengingatkan kita semua ya. Jadi maksud dia kan sakit aja kita harus ngaji, sholat, ibadat. Apalagi kita lagi sehat-sehat ini, terus banyak ngaji, banyak sholat. Alhamdulillah. Luar biasa ya Pak Kiai pesan Ya yang pesannya itu. barusan tadi disampaikan Ibu Fatimah Ali bahwa ketika kita sedang sehat ingatlah sakit gitu. Betul. Insya Allah. Bagaimana sih Pak Al-Quran itu memandang kesehatan? Seberapa pentingnya kesehatan itu Pak Kiai? Ya, kenapa kan kalau kita lihat ya, kesehatan itu sampai dikatakan Quran itu sampai 3 kali. Oh. Padahal puasa aja cuma sekali loh. Puasa itu cuma sekali, puasa wajib itu. Iya. Tapi coba penyakit sampai 3 kali. Nah makanya kalau kita perhatikan sebetulnya Quran itu memang untuk ingin menyelamatkan kita sebetulnya itu. Dunia akhirat ya Pak Kiai. Oh, dunia dan akhirat. Nah makanya kan kita juga minta ceritanya juga nih ke Bu Rahman. Bu Rahman, gimana nih suka dukanya mengurus kakak dan juga Sakit. apa sih yang dirasakan ketika dapat Quran dengan ngurus kakak juga, urusan pribadi juga pasti ada gitu Bu Rahman. Bagaimana sih? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya Rahma mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah mengizinkan Rahma berada di sini atas izin Allah, dan semoga Allah ridho terhadap apa yang Rahma niatkan. Karena memang podcast ini insya Allah bukan satu hal yang buat diri kita menceritakan aib ya Ustadz ya, bukan, tetapi bertujuan bahwa agar banyak lagi yang lebih mengenal Al-Quran. Itu niatnya pertama. Dan ya bismillah, kalau tadi kakak sudah bercerita tentang penyakit ya bunda-bunda Pak Ustadz, mungkin duduknya Rahma di sini juga ingin menyampaikan sedikit tentang penyakit terlebih dahulu sebelum Rahma menceritakan tentang bagaimana mengenal hasanah kebajikan. Penyakit ini kebetulan nggak ada Pak Firdaus ya. Dia akan begini Bu, kalau ngelihat orang sakit, termasuk kakak saya, kamu nggak usah jauh-jauh lihat contoh, lihat contoh adik kamu sendiri atau saya gitu ya Pak Ustadz ya. Tanya dari ujung kaki sampai ujung rambut, penyakit apa yang belum dia derita. Itu awalnya Ustadz ya saya. Terus kalau bicara penyakit juga Ustadz, itu sudah episode yang mudah-mudahan udah episode terakhir buat saya di tahun 2002. Sebulan saya umroh bersama Bapak. Bapak tidak tahu saya sakit, kan memang saya tidak cerita ke siapa-siapa tentang sakit saya. Jadi kalau penyakit itu memang kita itu keluarga yang memang
ada gennya ya Ustadz ya gitu. Tapi kembali lagi bahwa siapapun bisa kena penyakit gitu, karena yang punya kehendak itu hanya Allah. Mungkin kita merasa diri kita saat ini sehat, tetapi kita nggak tahu di dalam tubuh kita itu ada apa, penyakit apa gitu. Jadi kalau masalah penyakit itu saya sudah mengalami. Kalau saya bilang mudah-mudahan episode terakhirnya di tahun 2022. Kenapa saya bilang begitu Ustadz? Karena alhamdulillah. Jadi saya harus masuk dulu nih ya Ustadz ya. Hasanah kebajikan buat saya adalah satu contoh yang membuat saya bisa menjalani kehidupan saya ke depan ini dari yang kemarin. Di tahun 2024 saya hijrah waktu itu Ustadz. Saya belum tahu baca Quran, saya tidak pernah memegang Al-Quran 2024 itu. Tetapi ketika itu yang membuat saya mengenal Al-Quran, mau baca Quran gitu ya Ustadz ya. Saya merasa gini, tubuh saya itu alhamdulillah diberikan kesempurnaan dari fisik seperti itu. Tapi pada satu hari itu di pas maghrib Ustadz, kaki saya seperti terkilir sedikit saja, cuma terkilir sedikit, tapi sakitnya luar biasa. Dan ketika sakit itu saya langsung matanya melihat Al-Quran yang berdebu di rumah saya, di kamar, di kamar saya. Terus saya bilang, kenapa langsung Al-Quran? Kita tutup Ustadz ya, tutup di atas dekat telepon waktu itu. Dan di situ langsung saya ngerasa, ya Allah, Al-Quran ini tidak pernah saya baca. Saya bilang gitu Ustadz. Akhirnya berjalan ya Ustadz ya, itu kaki saya sakit. Tapi di jiwa saya ini Ustadz, karena memang waktu itu sudah keinginannya berhijrah. Dan oh ya Ustadz, jadi hijrahnya itu waktu itu saya diberi mimpi. Jadi diberi mimpi, waktu itu orang tua saya masih hidup. Kalau bapak kan memang umur 3 tahun saya udah nggak punya bapak gitu ya. Jadi mama aja. Waktu itu saya mimpinya 3 kali berturut-turut, 3 malam berturut-turut, mama merangkul saya. Merangkul ketika saya berada di tepi neraka. Saya lihat itu Ustadz. Saya melihat neraka ya, Masya Allah, orang-orangnya itu. Langsung saya dirangkul sama mama. Ayo sayang, kamu bukan tempat kamu bukan di sini katanya gitu. Akhirnya udah tuh Ustadz ya. Malam berikutnya saya mimpi itu lagi. Saya mimpi itu lagi 3 malam berturut-turut. Pada akhirnya di situ yaitu Ustadz yang kaki saya sakit ya, awalnya itu kaki saya sakit, tapi di dada saya itu seperti yang saya harus belajar nih, saya harus belajar. Saya nggak cerita sama mama kan masih hidup waktu itu, tapi saya nggak cerita. Tetapi saya hanya seperti berdialog pada diri sendiri gitu Ustadz, melihat neraka itu kan satu apa ya, kengerian ya Ustadz ya. Padahal saya juga belum begitu mengerti tentang Al-Quran. Pada akhirnya saya bertekad kuat gitu, tapi ujiannya tuh luar biasa Ustadz. 2004 saya hijrah, 2005 di Januari saya ingat banget, ya Allah saya pengen haji waktu itu gitu. Saya pengen haji ya Allah, padahal saya nggak punya uang waktu itu, maksudnya ya nggak ada sambungan sama sekali. Suami tetap belayar ya Ustadz ya gitu, tapi untuk fokus ke itu nggak ada. Tapi saya bismillah punya 100.000 saya masukin Ustadz, saya bikin tabungan 2005 di 2006 Allah memberikan saya ujian. Ujiannya besar sekali Ustadz, tetapi itu adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada saya. Jadi memang karena kita genetik kanker ya Ustadz ya, kakak saya meninggal kanker tulang sebelumnya. Jadi saya itu 6 bulan mengurusi kakak saya yang kanker tulang, kakak pertama. Itu 6 bulan saja. Terus waktu itu saya belum punya anak, jadi saya fokus ngurusin kakak. Di situ 2006 qadarullah. Tetapi Allah itu, saya percaya Allah itu memberikan ujian tidak batas kemampuan. Iya, pasti batas kemampuan. Di luar batas kemampuan. Dan saya juga percaya Ustadz, Allah itu menguatkan dulu. Jadi saya
qadarullah di bulan Juni harus operasi besar pengangkatan rahim. Jadi saya ada gejala kanker rahim waktu itu. Tetapi semua pada menangis, saya tidak menangis Ustaz waktu itu. Nggak tahu Allah kasih kekuatan. Padahal saya adalah orang yang paling cengeng. Seperti itu Ustaz. Jadi 2006. Singkat cerita, saya melalui itu sakit-sakit itu ya Ustaz, dengan ujian-ujian yang luar biasa. Di 2007 Allah qadarullah saya dapat hadiah pergi haji Ustaz. Itu dalam kondisi saya habis operasi besar yang belum begitu, dan saya sendiri Ustaz waktu itu. Kalau pengalaman haji itu luar biasa buat saya, karena saya bukan orang yang pintar, bukan orang yang punya ilmu, tetapi dari situ, dari hijrah itu saya terus belajar. Saya cari Ustaz, saya belajar Al-Quran, baca Al-Quran dari mulai Iqra, terus saya ulang lagi ya Ustadz gitu, maksudnya ulang lagi untuk belajar itu. Dulunya kan waktu kecil mah kita belajar kalau udah selesai turutan Iqra, ya udah anggapnya tuh udah, kalau udah satu ain di Al-Quran Al-Baqarah udah tuh finish gitu, jadi nggak pernah dibuka lagi nih Al-Quran, ceritanya gitu Ustadz. Nah akhirnya saya terus belajar, mencari, singkat cerita saya terus mencari, kok nggak ada ya yang bikin saya damai, nggak ada ya, kok tetap nih ya namanya ujian ada, kok masih gelisah, masih banyak lah ya. Bilang bicara cinta sama Allah, cinta, tapi kok masih ya gitu, ya suka, pokoknya hal-hal yang Allah nggak suka, misalkan seperti itu ya, ngeluh yang segala macam lah, hal-hal yang tidak baik gitu kan. Terus berjalan, pada akhirnya di 2008 saya mengenal Hasanah Kebajikan. Saya datang malam-malam waktu itu Ustadz ya, malam-malam masih sholat tahajud Ustadz. Itu Masya Allah bahagianya luar biasa. Saya sholat tahajud gitu waktu itu. Yang mengenalkan Hasanah Kebajikan itu Ustazah Maryam sama Pak Habib Asep. Waktu itu saya ikut membawa anak-anak pengajian waktu itu Ustaz, bawa anak-anak masjid. Kita nginep Pak Ustadz, Pak Ustadz nggak tahu. Kita nginep, ya. Waktu itu saya ingat Pak Ustadz abis dari keliling Eropa kalau nggak salah itu. Di situ pas ada belum mulai, saya masuk diam-diam ke dalam panti anak yatim Pak Ustadz. Saya masuk ke kamarnya. Saya masuk. Saya usap salah satu kepala anak yatim di yayasan. Saya bilang begini, ya Allah, seandainya Engkau izinkan saya mengurusi anak-anak yatim seperti ini gitu Ustaz. Saya usap kepalanya, terus tolong izinkan ya Allah gitu. Saya ngebatin aja tuh Pak Ustaz. Udah saya ngaji gitu kan sama Pak Ustaz waktu itu sampai pagi pulang. Dan qadarullahnya di 2010 Allah izinkan saya ngurusin anak yatim Pak Ustadz, bantu Ustadz. Jadi pokoknya saya bilang mas, saya jadi pembantunya Ustadz aja gitu. Iya benar, ngurusin itu ada Ustadz itu. Dan kakak saya juga pernah saya bawa kemari waktu itu. Suaminya juga sama dalam kondisi sakit. Kalau suaminya dalam kondisi sakit Pak Ustadz, waktu itu saya masih bekerja ya, pindah, saya masih bekerja, pegang perusahaannya kakak waktu itu. Malam-malam kan kakak juga suaminya agak terganggu pikirannya, jadi harus minum obat penenang segala macam. Saya cuma ingat Hasanah Kebajikan, saya pulang kerja jam 8 malam, saya bawa ke sini, padahal saya nggak tahu jalan, nggak tahu, cuma satu kali waktu itu kan ikut ke sini, tapi kenapa saya sampai di sini? Itulah Allah, saya bilang, saya padahal nggak tahu jalan gitu. Tuntun sama Allah ya Bu ya. Saya nyetir, kakak saya nggak, pokoknya suami kakak tuh hanya diem. Saya ketemu Ustadz siapa waktu itu ya, aduh saya lupa Ustadznya, di sekretariat Pak Ustadz, ngobrol-ngobrol, terus saya percaya dengan sedekah gitu kan Ustadz. Akhirnya kita ngaji sampai pagi, dan pulangnya itu suaminya kakak itu bisa bawa mobil, bisa Pak Ustadz. Dan semenjak itu ada perubahan, walaupun baru satu kali ke Hasanah Kebajikan, tapi terus saya ini juga gitu kan. Pada akhirnya
Ya, alhamdulillah. Ya seperti itulah perjalanannya ya, mengenal asana kebajikan gitu. Jadi dan saya di 2021, saya ingat sekali, tanggal 22 Maret 2021 pas Covid, saya ikut Zoom. 4 tahun sudah ya Ustaz ya. 4 tahun sudah saya di situ. Saya menemukan bahwa oh ini nih yang saya cari, tadabbur Quran. Kenapa saya bilang ini yang saya cari? Karena ketika saya mentadabbur Al-Quran, mengikuti Zoom Pak Ustadz, disitulah baru saya tahu bahwa begitu banyak sekali peraturan-peraturan Al-Quran yang memang ya udah samina wa atona aja gitu. Dan yang paling berkesan dalam saya mengikuti Zoom ini adalah ketika menemukan yang namanya infak, Pak Ustadz. Itu nyata sekali dalam kehidupan saya. Tapi mohon maaf saya kepanjangan bicaranya. Jadi kalau masalah infak Ustadz, kan Pak Ustadz kenal suami saya, Pak Firdaus. Ketika saya umroh dengan Bapak di 2022, ya Pak Ustadz ya, 2022 itu selanjutnya suami saya bilang, Bunda, saya sudah tidak mau bekerja, silakan Bunda urus ini gitu. Tuh saya, ya Allah, kalau cuma ini gimana saya bisa hidup? Nah, itu masih ada pertanyaan, manusia ya Pak ya, ada galaunya gitu. Tapi di situ itu hanya berjalan sebulan 2 bulan, Allah menunjukkan jalannya Ustaz. Karena saya yakin dengan perintah di Al-Quran, berinfaklah kamu lapang dan sempit, surat 3134 ya. Terus juga berinfaklah kamu bukan hanya 2,5% tetapi 20%. Dulu suami saya waktu pas belayar ya, masih aktif Pak Ustadz, saya selalu memang bersama suami itu, sebelum saya pakai uangnya, uang gajinya, saya keluarkan dulu 2,5%. Saya taunya hanya 2,5% dulu sebelum ngaji tadabbur Quran. Tetapi ketika saya sudah tahu Al-Quran dan suami saya juga sudah pensiun, kalau logikanya manusia takut dong Ustadz gitu ya, 20% yang tadinya cuma 2,5%. Tapi Bismillah, saya yakin sekali saya 20% Ustadz gitu. Dan itu nyata sekali keberkahan karunia-Nya Allah itu saya rasakan. Karena apa? Dari yang mungkin tadinya kita punya 100%, tiba-tiba kita cuma punya 10% ya Ustadz ya. Dari 10% harta yang kita punya, kita keluarkan 20%, logikanya itu pasti kurang. Tapi ini tidak. Allah tunjukkan Pak Ustadz, itu benar, Allah tunjukkan. Makanya kenapa kalau dibilang dalam Al-Quran infak itu merubah manusia, kalau nggak salah di surat 392 ya Ustadz ya, kamu tidak akan mencapai kebajikan sebelum kamu menginfakkan hartamu. Itu benar banget Ustadz, itu betul sekali gitu. Jadi kalau logika manusia ngeluarin 20% dalam kondisi sempit, ini mana cukup, kalau kata Ustadz kan ya mana cukup gitu. Tapi itu cukup Ustadz. Jadi yang saya rasakan, mau apa aja ada, mau apa aja, baru ngebatin itu sudah langsung Allah kayak di surga ya. Masya Allah, yang sudah merasakan nikmatnya Quran juga merasain. Coba kita buka dulu itu ayat itu. Ustazah yang baca surat 392. Surat 392. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayatnya 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi ya ayat ini kan Allah katakan kamu tidak akan mencapai, tidak akan mendapatkan apapun kebaikan-kebaikan yang kamu inginkan sebelum kamu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu itu. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.
Nah, ini kan kalau ada kita keinginan, berarti kalau kita mau diadain, udah kita infak aja nih. Iya. Infaknya nanti keinginan apanya ditunjukin oleh Allah nanti. Nah, itu satu. Kemudian tadi yang surat 3, 134, itu kan infak merubah watak. Merubah watak kita jadi nggak sabar jadi sabar. Watak kita jadi nggak ada maaf bagimu jadi pemaaf. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3, 134. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah katakan orang-orang yang infak lapang sempit, senang susah itu nanti dampaknya ke dirinya sendiri, bisa nahan marah. Loh, hebat loh orang bisa nahan marah itu. Biasanya orang kan ya kalau marah jangan sampai ditahan-tahan dong katanya, nanti jadi penyakit. Allah bilang harus tahan marah, tapi nggak bisa nahan marah kecuali infak dan memaafkan kesalahan orang lain. Kan berat itu maafkan kesalahan orang lain kan. Tapi ini Allah jamin. Allah ulangi lagi, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan juga memang infak itu ya supaya kita nolak balak juga. Nolak balak, nolak musibah. Coba lihat di surat 2, 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sadaqallah. Jadi Allah kasih tahu infaklah kamu di jalan Allah. Kita udah paham semua kan di jalan Allah itu apa kan? Nah, supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam bahaya. Supaya kita ini jangan bahaya, jangan ada masalah. Ujian sih pasti ada ujian, cuman jangan ada satu masalah yang menyebabkan kita itu susah, sulit itu. Allah katakan udah kamu infak aja. Dan berbuat baiklah infak itu. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah cinta. Kalau sudah Allah cinta coba. Apa yang kita mau kan? Allah cinta kok. Nah, jadi ya pengalaman infak itu memang luar biasa, luar biasa. Masih ada yang silakan mau diterusin? Ya Ustaz, kalau bicara infak itu, ya tadi ya Ustaz ya, benar-benar merubah, karena apa? Yang dari karakter juga ya Ustaz. Iya betul. Lebih sabar. Mungkin kita memang sudah sabar, tapi lebih sabar lagi. Betul. Terus juga menghadapi segala sesuatunya itu tidak ada rasa takut yang berlebihan. Walaupun kita sudah ada di jalannya Allah dengan tadabbur Quran ini, tetapi ujiannya juga luar biasa kan Ustaz. Betul. Tapi menghadapi ujian itu, oh ya udah, kalau kata Al-Quran di surat 39 ayat 10, pahalanya orang sabar itu gak ada batasnya. Ya Allah, apalagi yang diharapkan kecuali pahala gitu Ustaz kan. Jadi mau ngadepin apa-apapun, sampai juga suami, kok bisa sih sesabar itu gitu kan. Yang sakit iya, yang ini. Dan pengalaman-pengalaman seperti itu Ustaz. Jadi semakin Al-Quran ini ditadaburi, semakin rasanya ya Allah, hamba ini siapa gitu. Betul. Al-Quran ini yang memang petunjuk jalannya kita gitu. Coba kita lihat surat 39, 10. 39, 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum billadzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, jadi kalau kita lihat ini berarti orang-orang yang beriman, dia bertakwa, di dunia saja sudah dibalas oleh Allah, belum di akhirat nanti. Sudah di dunianya dibalas, kemudian Allah kasih tahu bumi ini luas. Apa sih maknanya Allah katakan bumi luas? Maksudnya kamu di mana saja berada, sembahlah Allah. Tapi
pahala sabar itu adalah pahala yang paling tinggi nilainya. Sebetulnya bukan. Jadi yang tinggi nilai itu sabar satu. Ngaji. Ngaji itu nilainya tinggi loh ngaji itu. Yaitu pahala unlimited juga itu. Yang surat 17 ayat 9 itu. Ustazah Siti Mariani, silakan dibaca. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Oh, maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Shadaqallahu. Nah, jadi Allah Ta'ala ini Quran ini memberikan petunjuk pada kamu, petunjuk pada jalan yang lurus. Kita ini misalnya kan kita hidup ini kan pasti ada petunjuk nih. Ya, kalau kita misalnya beli barang mahal nih, misalnya apa komputer, apa HP bagus, HP yang nggak bagus saja kalau ada buku petunjuknya kan, supaya cara penggunaannya ini benar. Apalagi kita yang kita hidup di dunia ini, mesti ada dong petunjuk hidupnya supaya kita ini selamat nih. Nah, Allah tadi ini Al-Quran nih petunjuk hidupnya. Dan kalau kamu beriman bermasoleh, kamu jadikan Quran sebagai petunjuk, Allah katakan pahalanya itu besar sekali itu. Ini kalau orang ngaji itu, samping dia dapat ilmu, bikin dia sehat, pahalanya juga besar. Bikin happy, dopaminnya naik. Wah. Masya Allah, Pak Kiai, menarik sekali tadi ya cerita dari Ibu Rahma. Karena kebaikan dia ditunjukkan sama Allah. Artinya orang yang cepat dapat hidayah itu karena memang dari kebaikan dia gitu, Kak, kira-kira Pak Kiai ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya dari kebaikan kita ini nuntun kita kepada arah kebaikan itu. Artinya kalau ada orang masih ada sifat baiknya tuh ada peluang dia untuk kembali ke Allah ya Pak. Betul. Karena kebaikan itu kan balik ke dirinya kan. Cuman kadang-kadang kita ini kan kalau misalnya nyampe sama orang, kompor gas datang nih. Enak aja dia membaikin, dia juga nggak baik sama kita. Jadi seolah-olah kita tuh nggak ikhlas. Jadi kalau kita baik sama orang itu kita ikhlas saja. Bukan seperti orang itu mesti hari bahasa harus baik pada kita kan. Yang balas kan Allah. Ini salah nih. Dia juga nggak baik sama kita. Berarti kita nggak ikhlas dong. Kalau kita ikhlas karena Allah, kita baik karenamu ya Allah. Bukan karena dia. Masya Allah. Makanya kan surat 41, 46 itu sebetulnya tuntunan kita itu. Silakan Ibu Rahma. Iya. 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan diri sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Allah itu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Kayaknya kalau kita ada sesuatu itu mesti kita lihat nih kabal apa nih, kabal ini. Something wrongnya kalau ada ujian pun jangan menyalahkan siapa-siapa ya Ustaz. Jangan. Baiknya kembali dulu ke diri, muhasabah diri dulu. Oh iya seperti ini. Jadi kita tuh nggak galau, nggak terlalu. Kita kan manusia cenderung galau nih, Masya Allah. Makanya kan di surat 42:30, coba lihat 42:30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi Allah katakan apapun juga musibah terhadap diri kita itu sebetulnya ada kesalahan kita, kata Allah. Tapi jangan khawatir, Allah akan memaafkan kamu kalau kamu cepat balik. Dia bertobat, dia dirikan hidup saya ini untuk Allah. Saya sadari betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga dia balik.
balik ke jalan Allah. Satu ayat Ustadz di dalam Al-Quran, saya lupa menceritakan tadi, waktu baru pertama Ustadz ya, saya membuka Al-Quran, waktu itu yang Al-Quran itu berdebu gitu ya, nggak pernah ini, tapi niat saya harus bisa nih Al-Quran ini gitu. Yang saya buka itu surat yang jadi penguat saya, surat 39 ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kau berputus asa. Ternyata itu tanda kutipnya jangan putus asa gitu. Allah tuh ngampunin kamu gitu, ngampunin dosa-dosa kamu. Kamu harus semangat gitu. Walaupun kamu nggak bisa baca lupakan Al-Quran dulu, masih ada kesempatan loh gitu. Tapi juga ujiannya luar biasa. Coba kita baca 3953 ya. 3953. Siapa yang baca? Siapa yang baca? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah baik banget. Oh, Maha baik. Malah sebenarnya kamu jangan putus asa dari Ramadan sampai 3 kali loh di Quran. Ya, Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah baik banget. Oh, Maha baik. Malah sebenarnya kamu jangan putus asa dari Ramadan sampai 3 kali loh di Quran. 3 kali. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni dosa-dosa kamu semua. Bayangin coba. Jadi selama kita ini maksudnya mau bergerak, merubah diri. Cuman Allah ingatkan di Al-Quran itu sering, tapi kamu ganti circle. Jadi kalau kamu misalnya kita ini ngaji, udah kembali ke jalan Allah. Tapi kalau lingkungannya nanti nggak mendukung, nggak bisa. Karena hati manusia tuh bisa berubah-ubah. Ya, karena kadang-kadang kan dari kompor gas. Kita ketemu setiap hari kan orang belum tentu orang ngaji semua kan. Iya benar. Nah itu yang menyebabkan berkali-kali kalau bilang, kamu bersama orang-orang yang di jalan Allah. Jangan kamu bersama orang-orang yang branded tapi tidak beriman. branded tapi beriman ya. Nah itu branded kalau Rahma kan udah branded beriman. Bu ya Indah branded beriman. Pak Pepet kalau yang ini. Masya Allah. Kita diuji dengan ini ya Pak Ustadz, yang kita disyukurin dulu biar kita lebih mengingat lagi kepada Allah gitu. Betul. Kadang begitu ya Pak Kiai ya, setelah dijedodin kita baru ingat gitu. Nah, jadi itu aja lu dijedodin aja, ingat aja masih Allah terima. Iya, Masya Allah. Nah, makanya sebetulnya kita ini, misalnya kenapa kita, oh ya saya begini ini, Allah katakan tadi kan ada kejadian kamu itu pasti ada kesalahan dalam dirimu, tapi Allah akan mengampuni kesalahan kamu. Tinggal dia mau nggak dia bergerak nih. Bergerak dia merubah. Berubah. Berdiri. Jadi antisipasinya apa Pak Kiai? Sebelum dijedodin itu kita udah sadar dulu. Antisipasinya gimana sih Pak Kiai? Enggak. Gimana nih supaya kita ini misalnya jangan terpengaruh karena kita. Coba antisipasinya itu suratnya 63 ayatnya 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Allah panggil, hai orang-orang beriman, jangan kamu lalai ingat Allah gara-gara harta dan anak. Kalau kamu lalai ingat Allah gara-gara harta dan anak, kamu rugi. Kamu nanti nggak bisa balik lagi ke dunia lagi. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita ini nggak lalai gara-gara anak, gara-gara harta nggak lalai? Gimana nih di ayat selanjutnya? Rahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan
menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Sadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kasih tahu ini, gimana nih supaya kita jangan lalai gara-gara harta, gara-gara anak. Jangan lalai ingat Allah ini. Allah suruh kamu, infaklah kamu di jalan Allah sebelum kamu mati. Ya sebenarnya benar juga ya, kalau kita mati bawa apa coba? Segera kita infak sebelum kamu mati. Nah, kalau kamu infak sebelum kamu mati, itu nanti akan membahagiakan kamu dunia akhirat. Jangan sampai Allah katakan kamu sudah di ICU, sudah di ICU baru ya Tuhan, semenit saja aku jangan diwafatkan dulu. Alasannya apa? Supaya aku jadi orang soleh. Berarti infak itu bikin orang soleh kan? Infak itu bikin orang soleh. Cuman sayang udah telat, maka Allah katakan tidak aku undur semenit, tidak akan aku majukan semenit. Nah, makanya sebetulnya infak itu luar biasa loh. Cuman banyak orang nggak paham aja. Kenapa nggak paham? Ya karena dia nggak merasakannya. Begitu dia merasakannya, lah, kenapa sih dia begitu? Banyak nanti yang sesuatu hal yang kita tidak bisa di luar logika kita. Asal yang penting dia berani. Makanya bagi Allah tuh, lo berani, gua lebih berani lagi. Lo jual, gua beli. Gua borong. Iya. Kayaknya di surat 34 39 itu benar itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi ini Allah kasih tahu nih. Jadi Allah katakan, katakanlah Muhammad, sungguhnya Allah itu jadi sudah menciptakan kita, ada orang kaya, ada orang nggak kaya kan, sengaja supaya ekonomi berjalan. Kalau orang kaya semua kan dunia repot, nggak jalan nanti semua kegiatan. Tapi ada orang kaya, ada orang nggak kaya. Nah cuman kan kita minta ini, jangan misalnya Allah kasih kita cit, ya maunya dikasih Allah tuh ceger gitu. Jadi enak kan. Nah Allah katakan ada caranya. Cuma kamu infak di jalan Allah, maka Allah bilang aku ganti. Gua ganti. Masya Allah. Gua ganti. Kamu tahu nggak? Aku nih sang maha pemberi rezeki. Masalahnya orang berani nggak? Ya. Itu aja. Yakin nggak gitu? Ya, itu karena orang kan nggak berani. Ada pengalaman Rahma lagi Ustaz, kalau waktunya masih ada. Baik, masih ada. Jadi ingat waktu itu saya minta doa sama Pak Ustadz. Ustadz tolong doakan saya bisa berangkat haji. Ya, betul. Buat suami gitu kan harus mendampingi suami. Di 2024 ya Ustadz ya, itu gagal waktu itu kan nggak jadi gitu. Tapi saya cerita lagi sama Pak Ustadz waktu itu beserta Ustadz Imran juga waktu itu. Karena kegagalan itu, alhamdulillah saya masih pegang duit waktu itu Ustadz. Saya bilang gini, oh saya gagal, saya mau beli sapi aja deh, duit yang untuk hajinya gitu waktu itu. Saya tanya ke Pak Ustadz, tapi kondisi saya lagi ini nih Ustadz, tapi saya ingin sekali. Dan ternyata itu terbukti Ustadz. Saya bismillah, uang itu saya untuk beli sapi waktu itu terlaksana. Dan saya ingat waktu itu umroh bersama Bapak di 2022, setiap saya masuk Raudah, yang selalu pertama yang saya ucapkan, Allah saya pengen kurban satu sapi buat saya sendiri. Dan 2 tahun berikutnya terlaksana di 2024 ya Ustadz, ya itu Allah. Dan setelah saya yaudahlah ikhlas aja, padahal nih saya keuangannya lagi inilah ya Ustadz ya. Akhirnya di 2025 Ustadz, tahun ini Allah berangkatin saya haji kan bersama suami 5 kali 2025. Itu Ustadz pengalamannya itu, Masya Allah ya Al-Quran. Saya bilang ini sama suami saya, ayah modal kita hanya untuk bisa berangkat haji. Bismillah ya, tidak beli apa-apa. Saya bilang gitu. Terus iya Bismillah, ya udah. Waduh, saya nggak dibawain oleh-oleh. Masya Allah, iya. Hasanah kebajikan ketinggalan itu cuma Bapak doang. Itu Pak Ustadz di sana saya merasakan Masya Allah, itu uang mengalir Pak Ustadz, masuk ke rekening saya. Dari siapa? Ya pasti dari Allah gitu.
Yang tadinya saya nggak mau beli apa-apa, itu koper saya itu jadi penuh. Dan yang paling ininya lagi Ustadz, uang yang buat bekal ya, saya pikir pasti saya harus punya bekal nih, takutnya kenapa-napa gitu. Tidak tersentuh sama sekali Ustadz. Uang living cost-nya Ustadz, punya suami aja yang, karena kan saya suka tempe, di sana susah tempe, jadi saya suka bakso. Living cost saya bikin Jumat Berkah di sana Ustaz. Dan itu nggak kekurangan. Lebih malah. Luar biasa ya. Uang itu mengalir masuk ke rekening saya. Saya bilang Masya Allah ya, ini buat apa gitu. Iya, iya. Benar kata Saya nggak Pak butuh. Ki. Saya bilang saya nggak butuh pakaian, saya nggak butuh apa-apa. Bahkan saya nggak belanja sama sekali waktu itu. Yang saya pikirkan bagaimana saya, dan hadiah terbesarnya waktu itu Ustadz, pas saya umur 50 tahun ngitarin Ka'bah. Itu hadiah yang luar biasa. Malam Jumat. Masya Allah. Malam Jumat saya ulang tahun di depan Ka'bah. Subhanallah. Saya sampai, dan cerita yang paling ini lagi Ustadz, di Raudah. Saya itu kan kalau di Jakarta paling takut pergi sendiri, nggak tahu jalan, paling takut sendiri. Di Raudah saya jalan sendiri, masuk sendiri, dan ada 1 jam Ustadz saya di sana nggak diusir-usir, apa nggak tahu pas saya nggak kelihatan apa gimana gitu. Itu nikmat luar biasa Ustadz, karena doanya luar biasa di situ gitu. Jadi pengalaman itulah. Dan Ya, jadi makanya kan pemirsa semua ya. Jadi pengalaman ini kan menjadikan pelajaran buat kita dan pelajaran juga buat pendengar. Dan juga ini sebenarnya buat juga untuk anak-anak kita juga, nanti dia dengar. Oh, nenek dulu begini, nenek dulu begini. Jadi sebenarnya kita mencontohkan ke mereka juga secara tidak sadar. Nah itulah makanya kita podcast itu beruntung sekali sebetulnya itu. Jadi amal jariah. Wah, kita, amal Pak. jariah itu, amal jariah sekali itu. Nah barangkali kita pindah dulu nih pengalaman. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana nih? Silakan Bu Gea, gimana nih pengalamannya setelah ketemu dan sebelum dapat Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzu rabbi an Rabbana la tuzigh fitnatan ladzina kafaru wa qina terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya, baik. Kan saya itu ya sebelumnya saya juga dari dulu itu kan sebelumnya karena tahu yayasan ini itu dari keluarga besan gitu. Kebetulan kakak saya menikah dengan saudaranya Dr. Susi yang karena sebelumnya belajar di sini ya Pak Ustadz ya gitu. Ya itu jadi kami sekeluarga jadi punya ketertarikan gitu. Kok beda ya pengajiannya di sini gitu ya. Membahasnya tuh kita belajar tapi membaca Al-Quran gitu. Jadi kita merasa gimana ya Pak? Merasa yang apa yang terjadi di kehidupan kita itu ada di sini di Al-Quran. Iya. Gitu. Jadi ini berkah banget gitu. Kemudian waktu itu kan saya juga masih kuliah. Jadi saya karena memang kita suka misalnya emang udah ibadah biasa ya Pak Haji ya. Jadi ya ikut-ikut ngaji boleh itu kalau saya ngajinya itu ikutnya pas malam Minggu sama malam Sabtu di yayasan. Ada yang ikut tahajud di lapangan juga. Iya, di lapangan sampai di lapangan. Ya, itu saya ikut semua sama kakak-kakak juga gitu. Ya enak gitu kita habis kajian terus kita ngaji. Terus ya ada hikmah di balik itu, jadi kayaknya merasa lebih baik lagi. Dia lebih baik lagi gitu. Dapat jodoh. Iya, saya juga bawa teman saya juga tuh ada yang belum ada jodoh ikut kajian waktu itu ikut ngaji pas yang tahajud malam itu. Akhirnya alhamdulillah dia juga ikut dapat jodoh. Mas Anies semangat. Jadi saya juga kalau ngaji di tempat lain kan beda ya, cuman kayaknya baca Quran aja
terus artinya tuh kurang, terus pembahasannya tuh hanya hadis, tapi kan hadis kita juga tahu Pak Ustadz, kita nggak tahu ya hadisnya sahih atau enggak gitu. Ya jadi ya itu sih pengalaman saya gitu seperti itu. Jadi mendengar dua bintang tamu kita tadi ya, Pak Kiai Bu Rahma bilang bintang tamu Bu Rahma bilang tadi ngaji juga gitu, tapi ketika gabung di yayasan, buka Quran, lihat ayatnya, lihat suratnya, baru berasa di hati gitu ya Bu. Begitu juga dengan Mbak Gea, ngaji di mana-mana, tapi ketika gabung di yayasan, belajar sama Pak Kiai, buka suratnya, ayatnya, langsung dapat gitu. Emang segitu dahsyatnya Pak Haji Al-Quran itu? Sebetulnya memang Quran itu dahsyat, cuman orang tidak mengikuti cara Allah. Kan cara Allah kan disuruh di surat 75, 16, 19 tuh. Allah sendiri yang suruh. 75, 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Kan bertentangan kan? Sesungguhnya Allah suruh jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat. Terus sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. nah kan, jadi kita baca Quran tidak ngikutin apa maunya Quran. Kan Allah bilang kan jangan cepat-cepat, kita malah cepat-cepat. Yang kejarnya khatam. Kalau mau jujur, sebetulnya kalau mau jujur nih, khatam, kejar khatam bulan Ramadan, hadisnya nggak ada, Quran juga nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu apa? Perbanyak baca Quran bulan Ramadan. Yang kita kejar khatamnya kan. Jadi bertentangan. Padahal Allah ngomong langsung gitu. Kami yang akan memenuhi di dada kamu itu pengertiannya. Coba. Caranya baca, lihat artinya, paham, amalin. Caranya baca, lihat artinya, paham, amalin. Diulangi lagi. Kami akan memenuhi dadamu itu dengan Al-Quran itu. Jadi kenapa? Kayak kemarin kan ada juga yang dia sudah dengar ceramah tahajud bagus nih, tapi tidak pernah tertarik tahajud. Sekali dia pengajian sini, 3 bulan tidak pernah ninggalin tahajud lagi. Kenapa kok tergerak langsung? Ya cari itu. Jadi kalau orang nyampaikannya tidak tahajud, nyuruh orang tahajud, salam nggak akan mungkin. Jadi dia kena di surat 61 ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 61 ayat 2 dan 3. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sadaqallah. Jadi kita itu tidak ngikutin apa yang maunya Allah sendiri. Padahal maunya Allah itu sebenarnya itu jangan cepat-cepat baca Quran. Kita cepat-cepat. Jadi makanya nggak tertarik. Nah, kadang-kadang juga dia nyampaikan itu tidak sesuai juga dengan dia. Tidak, ayat itu kan jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakan. Kamu tidak mengerjakannya. Kalau kamu nyuruh orang kita sendiri nggak mengerjakannya sampai Allah katakan gua benci, gua benci. Bagaimana masuk Qurannya kalau Allah sendiri benci? Nah, makanya itu. Dengerin juga males, Pak. Ya itu. Iya. Ya, silakan Bu Dea, Ya, itu juga mengajarkan saya juga kan ke orang tua gitu. Cara kita berbakti, kita harus sabar menghadapinya. Ya saya juga kadang-kadang kan namanya saya kan anak bontot ya, namanya makanya di yang branded tuh kalau misalnya teman-teman kan kadang-kadang ya teman-teman suka pada beli yang branded, aku pengen juga gitu. Saya ini pokoknya pas beliin pokoknya sampai nangis gitu. Tapi sekarang pas ngaji di sini ya saya juga berdoa juga sih, sadar gitu cara menghadapi ke orang tua gitu, jangan sampai ya Allah gitu kita harus bersifat legowo, sabar gitu dan ikhlas gitu. Yang dan ya kita
harus bersyukur masih ada orang tua. Iya, itu surga. Masya Allah, yang saya merasakan tidak ada lagi itu. Insya Allah, memberat apalagi kecuali satu aja yang saya bisa lakukan. Robbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi itu kecilku. Barangkali kalau kita dengerin pembukaan saya tidak pernah lupa itu. Iya, selalu kama rabbayani shaghira. Iya, kenapa? Ya itu pesan Allah. Kan kalau dia masih hidup kan lima-limanya masih bisa nih. Satu Allah katakan jangan bilang yang kedua jangan bentak, yang ketiga ucapan yang baik, yang keempat rendahkan dirimu di hadapan mereka, dan yang kelima adalah doa. Nah sekarang dia meninggal kan, 4 ini nggak bisa, tinggal 1 aja bisa, berarti doa. Begitu apa ya Pak Kiai? Islam itu memandang seorang ibu itu sangat mulia. Sangat mulia sekali. Makanya kenapa tidak boleh bukan tidak boleh ini yang menyamakan. Oh iya ibu. Iya, anunya maksudnya fisiknya ya. Nah bisa jadi cerai gara-gara kalau kita bisa bodinya nih kayak ibu saya kita kan sebenarnya nggak boleh kan. Nah sampai sedemikian Memuliakan seorang ibu. mulia seorang ibu itu. Kayaknya bagi masih yang ada punya orang tua, syukuri betul itu. Pepet ya Pak Kiai. Pepet aja itu. Kenapa itu pangkal keselamatan? Pangkal keselamatan hidup kita di dunia di akhirat itu. Udah nggak ada, masih ada kan? Masih ada. Masih ada. Sudah tidak ada. Cuma tidak ada. Nggak ada. Nah, ya. Tinggal mertua aja. Nah, Makanya saya pepet mertua aja. iya. Bu Haja Tetri mau menambahkan sedikit. Ya, silakan. Alhamdulillah saya itu yang ngajarin anak-anak dari mulai kuliah, dari mulai kecil lah. Karena saya nggak bisa Quran, jadi anak-anak harus bisa terus ngaji sampai berjalan terus. Ya alhamdulillah udah kuliah, udah sampai dapat jodoh semua. Ya. Kita doa Pak Haji. Termasuk Bu Teti banyak juga yang diajak ke Wisma Pak Kiai. Oh, alhamdulillah. Amal jariah juga ya Amal Pak jariah Kiai? itu. Masya Allah. Amal jariah itu. Bimbingan binaan saya ada 40 orang juga. Guru-guru yang Paperi yang mengajar semua. Oh iya. Dan saya sangat terharu kemarin Bu Ustazah Haji Teti mengucapkan saya ingin meringankan apa yang dia punya itu ingin disedekahkan gitu maksudnya. Oh iya. Dia nggak mau nanti dia berat timbangannya yang di dunia itu Pak. Ya iya kan. Mengurangi. Kan sebetulnya kan yang begini. dibawa nanti, Masya Makanya Allah. kenapa? Kan kita ini dididik dari kecil kan Biar ringan, hemat kan? pangkal kaya. Akhirnya semuanya rata-rata orang kan hemat alias kikir kan. Dan emang di Quran sifat manusia juga kikir. Jadi double nih. Udah dikonotasikan orang tua gitu hemat pangkal kaya, aslinya memang kikir. Padahal kalau bilang kikir tuh nggak baik. Coba sudah 3180 tuh. Silakan Ibu Rahmali. 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari dunianya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Bayangin coba, punya rumah dikalungin, punya motor dikalungin, punya mobil dikalungin, punya apartemen dikalungin. Pakai kalung aja sekilo aja udah berapa pakai. Gimana dikalungin coba? Apalagi Mas juga takut ada yang damai karena nggak dipakai. Ya iya kan itu kan. Makanya sebetulnya kalau saya perhatikan ini di sini gak digambarkan Allah dikalungin di hari kiamat. Tapi coba lihat kalau orang kaya dia nggak zakat nggak sedekah belum di hari kiamat dia sudah beban berat. Kenapa beban beratnya? Anaknya berantem harta. Hidupnya enggak ini ya Ustaz, Nggak tenang. banyak stres, banyak kejadian. Iya banyak sekali kejadian. Saya melihat dari kampung, dari keluarga sendiri di sini. Iya kenapa dia itu? Tidur aja susah. Sampai harus Ya itu. Makanya kalau Allah suruh kita itu berinfak sedekah
Makanya kan minimalnya 20 itu dan kalau lebih bagus lagi sebenarnya 50 itu. Kalau 50 itu baru sedap. Ya sama main lagi dikit ya Pak. Saya kan udah berusaha dari mulai kerja dari nol sampai punya apa-apa. Alhamdulillah anak-anak jadi sarjana semua. Alhamdulillah. Terus sudah dibagi ada ya kekayaan sedikit bagi semua. Nah ini kemarin memang ada sisa buat saya. Lalu ingin dijual-jual buat jadi amal. Mudah-mudahan doain ya biar bisa Ringankan katanya bawaannya. Selalu kepikiran Pak. Aduh, kayak mana masih ada ini ada. Saya takut cepet nggak ada. Kalau masih Ya Bu ya. Iya. Untung cepat dapat Quran ya Pak Kiai. Iya, iya. Karena kalau nggak Quran belum Itu yang tentu dia membahas maksud itu ya Pak Kiai. Harta itu dibawa mati itu ya. Iya, kan saya punya jemaah nih. Jemaah itu dia suka bersedekah nih. Terus duduknya dia dekat seseorang. Seseorang ini tahu ini ada orang cerita bahwa dia ini suka bersedekah. Terus dia nanya, "Ibu ya katanya hebat betul ya, banyak bersedekah." Apa jawab dia? "Enggak, saya tuh orang yang paling pelit di dunia ini." "Hah? Salah kamu bilang saya bersedekah itu." Terus dia lanjutkan lagi, "Maksud saya tidak mau ninggalin harta di dunia, mau saya bawa ke surga semua." Pikirkan ke yang berguna. Tapi saya suka ada ini Pak. Kalau udah berbuat baik itu ada balasannya kurang di orang. Masih ada merasa. Enggak, ibu itu kan memikirkan dibalas oleh orang, bukan dibalas oleh Allah. Makanya niatnya luruskan tuh. Makanya mestinya kan lagi belajar. luruskan. Kenapa luruskan? Di surat Al-Baqarah 265 itu caranya itu. Bukan karena orang, karena Allah. Nah itu tuh. Harus ikhlas. Oh harus tuh. Tidak usah diingat lagi kalau Iya. udah diberi ke Allah. Surat 265. Bahkan ucapan terima kasih juga nggak Tidak diharapkan perlu. ya. Ya, nanti kita buka ya Pak. Ya, betul. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan syarat niatnya itu semata-mata mencari ridho Allah. Yang kedua, supaya keteguhan hati, arti keteguhan hati itu istiqomah. Nah, dengan niat 2 ini sampai Allah gambarkan ini kebun ini sudah enggak kemarau panjang sekali, tapi dia juga masih menghasilkan 2 kali lipat. Bayangin coba, dalam keadaan kemarau, kebunnya masih bisa menghasilkan 2 kali lipat. Nggak usah contohnya jauh-jauh deh. Corona kemarin kan siapa sih nggak terasa dampak corona? Kita hanya ke depan belakang. Coba bagi orang yang ngerjain sholat, ngerjain infak, ngaji, sholat, infak, tidak akan rugi. Benar itu kata Allah itu. Saya bisa mengatakan benar itu. Ya, alhamdulillah. Saya rasakan. Saking benernya itu. Iya. Saya pun Siapa sih nggak terasakan? Masya Allah. Benar itu. Nah itu makanya sebetulnya apa yang dikatakan Allah di Quran ini benar semua itu. Maka sampai 3 tahun ya. Tapi kita istirahat setahun terus ngaji lagi yang di sini. Dulu kan dilanjut pengajian. Iya. Artinya gini ya Pak Kiai, ketika kita berbuat baik sama orang, kita bismillah karena Allah, balasan dari Allah, Pasti. jangan harapkan terima kasih. Jangan. Jangan. Karena Allah mengetahui. Kalau kita karena manusia, kita akan kecewa. Banyak kecewanya. Kecewa nanti. Dicari. Terimalah kecewanya kalau kita karena manusia. Tapi kalau kita niatnya, saya beri ini karenamu ya Allah. Bukan karena dia. Mau terima kasih nggak terima kasih bukan urusan saya. Karena engkau yang suruh ya Allah. Nah itu benar. Tidak akan ada kecewa nanti. Itu benar itu. Nah kalau kita kena manusia nanti pasti kecewa. Makanya kan Allah kasih tahu kan fa'idha faragta fansab. Kalau kamu sudah ngerjain sesuatu, kerjakan lagi yang lain. Kemudian wa ila rabbika farghab.
serahin kepada Allah itu. Jadi harus mencari ikhlas, sabar. Iya, ikhlas sabar. Dan jadi kita robah ini, selama ini kalau kita bisa sedekah, oh karena dia begitu. Nah jangan, kita sedekah ini karena Engkau ya Allah. Karena Engkau dulunya itu. Adapun nanti misalnya, oh ya karena karena ini yang lain itu karena Engkau dulu. Kalau kita sudah kena Allah dulu, insya Allah yang lain nanti gampang. Dibalas nggak dibalas. Wah mau dibalas nggak dibalas oleh orang kan karena Tidak ada terasa kemarin, tapi baru-baru ini ada apa-apa, terus ada apa-apa, orang yang ngajak kemana juga. Oh ya udah kan. Iya. Ya makanya saya katakan kemarin kan, kadang-kadang kan ada orang misalnya nih diundang sekian orang. Bukan berarti itu orang atau kelompok-kelompok. Kenapa? Lah mungkin terbatas rumahnya dan juga mungkin dananya kan. Jadi kalau kita mikir gitu, loh kok gua nggak diundang segala. Udah gue ini kenapa kurang dekatnya sih? Maka saya ceritain tadi, kalau mau tersinggung saya lebih banyak tersinggung. Coba Wawan tuh diajak ke Jogja, diajak kemana? Loh, sayanya enggak. Nah, coba tersinggung lagi saya, ada lagi ustaz lain lagi, dia pergi tersinggung lagi. Kalau mau tersinggung, malah kita bersyukur alhamdulillah dia bisa akrab sama dia. Kita belum tentu juga punya ada waktu kan? Karena rezeki mutlak dari Allah ya. Jadi kalau kita berpikir begitu tersinggung terus nanti kita. Dia udah mengatur segala. Iya. Seindah apapun rencana kita tetap Allah yang menentukan. Terima kasih sama Allah sama Alhamdulillah. Iya, terima kasih kepada Allah dan baru kepada manusianya. Jadi Masya Allah. Maaf. Iya ya. Kalau dengar dari Pak Kiai tadi, seandainya nih setiap manusia belajar Quran, baca Quran, dan mungkin ya mungkin damai kali Pak Kiai. Oh, udah pasti. Gak ada yang berani. Iya, Masya Allah. Gak ada peran-peran. Alhamdulillah ada YouTube ini ya, semua bisa nyebar kemana-mana Pak Iya, Kiai iya. ya. Masya Allah. Nah, cuman kan kalau kita lihat di Quran ya, di Quran itu Allah itu menyebarkan rahmatnya kepada siapa aja. Tapi siapa yang mengambil? Nah itu aja tuh, disebarin nih rahmatnya. Nah tapi kamu mengambil enggak nih? Kayak misalnya di surah Allah pilih tuh 18, 29, 30, 31. 18, 29, 30, 31. Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi perhiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Shadaqallah. Nah, jadi Allah berikan ini loh kebenaran nih, kebenaran dari Tuhanmu berarti Quran. Nah, tapi Allah katakan ini kebenaran Quran. Siapa yang mau pilih kafir, silakan. Tapi nanti akibatnya ini. Siapa yang mau pilih beriman, silakan. Tapi nanti hasilnya ini. Jadi tinggal kita nih, mau ngambil yang mana. Yang penting sudah Allah katakan, ini Quran, kebenaran itu dari Allah nih. Kamu baca, pelajari, amalin, ini selamat nih. Dan memang tidak akan mungkin orang itu beriman semua. Karena apa? Allah juga sudah prediksi juga di surat 76 ayatnya 3. 76. Siapa yang baca? Saya, Ustaz saya. 76 ayat berapa? Pakai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh
kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Quran. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Nah, jadi Allah udah prediksi. Kami tunjukin ini jalan lurus nih. Tapi orang hidup di dunia jangan heran. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Nggak bisa dihilangkan. Ya kita termasuk bersyukur, maksudnya kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya, terus juga Allah nggak bakal menyiksa ya Ustaz. Ya, Itu yang saya yakini. Kalau kita bersyukur itu Allah tidak akan menyiksa kita. Arti tidak menyiksa itu tidak nyusahin kita. Iya betul. Itu yang di surat 4147 itu. Diampuni dosa juga. Iya, diampuni dosa juga. Surat 4 147. Surat 4 aja. Surat 4 147. Silakan Bu Haji Tati. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Nah, jadi Allah tidak menyiksa. Kalau kita bicara kalau menyiksa itu pasti konotasinya di akhirat nanti masuk neraka. Bukan saja itu. Arti Allah tidak menyiksa itu Allah tidak akan menyusahkan kita. Allah tidak akan bikin gila kita ini rugi selama kita beriman dan bersyukur. Dan Allah malah mensyukuri perbuatan kita itu. Yang hidup itu pilihan ya. Pilihan. Jadi sesungguhnya harta kekayaan itu bukan jaminan satu kebahagiaan. Oh pasti. Ya Ustaz ya. Pasti. Ya. Malah yang menjamin kesenangan dan kebahagiaan itu orang-orang yang dekat sama Allah. Yang rasa syukur yang besar ya. Iya betul. Karena kalau orang yang dekat sama Allah banyak zikir, banyak tasbih itu udah hidupnya tenang, hidupnya bahagia, mati masuk surga. Masya Allah. Jadi apa ya? Jadi kita nggak galau hidup kan? Iya. Ya tenang hidup, rezeki ada aja, alhamdulillah. Ya kalau mati masuk surga coba. Nah cuman Allah minta itu kita ini mesti circle-nya orang-orang yang beriman semua, karena cepat sekali itu. Caranya jadi nyambung ya Ustaz. Iya. Kalau kita misalnya ketemu sama orang yang tidak beriman, nah itu kadang-kadang. Dan jam-jam juga rasanya enak aja. Oh iya. Kayak sekarang ya. Kayak kita kayak pasti merasa bersalah Iya. Pak Kiai, bersyukur itu apa hanya cukup dengan alhamdulillah? Itu yang pertama. Oh gitu. Yang pertama alhamdulillah. Nah, yang orang benar-benar bersyukur itu yang ngamalkan surat 35 ayat 29 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Sadaqallahul azim. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Nah, jadi yang namanya orang yang bersyukur itu tiga ini nih. Jadi Allah kan sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Tapi baca jangan hanya Arabnya aja. Yang kedua sholat. Yang ketiga menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Tiga ini kita kerjain. Hadiahnya 5. Pertama hadiahnya adalah kamu tidak akan rugi. Ini benar nih. Tidak rugi. No lose. Benar ini nih. No lose. Berarti apa? Untung dong. Iya. Ya kalau nggak rugi untung. Iya. Jadi kalau mau untung 3 ini aja nih. Dan ini udah terbukti. Nah yang kedua Allah berikan pahala besar. Yang ketiga Allah berikan karunia. Karunia itu apa sih? Karunia itu makmur. Ini ada, ini bisa. Mau kesini bisa, mau makan ini bisa. Makmur. Prosperity kalau bahasa Inggrisnya itu. Dan yang keempat Allah mengampuni dosa kesalahan kita masa lalu. Dan yang kelima Allah mensyukuri perbuatan kita. Ya Allah, mesti kita yang bersyukur sama Allah, Allah bersyukur sama kita. Barangkali cukup. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita siang hari ini. Semoga
kita selalu istiqomah dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Amin. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Najamuddin Siddiq mendapatkan manfaat untuk kita dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita doakan semoga Bapak Kiai sehat selalu. Amin. Apa yang diniatkan Pak Kiai selalu dijabah sama Allah. Amin. Sebelum saya akhiri, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.